Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang eh, materi-materi yang akan digunakan pada saat Anda belajar aljabar abstrak ya. Jadi kemarin ada himpunan, ada fungsi gitu ya. Kemudian masuk ke definisi grup gitu. Nah, eh, beberapa contoh grup juga sudah saya singgung di minggu kemarin, yaitu grup terhadap operasi penjumlahan pada bilangan bulat, gitu ya. Jadi ada contoh yang bukan grup juga. Nah, mengapa bukan grup? Nah, itu karena ada beberapa sifat yang tidak dipenuhi pada eh, himpunan yang dilengkapi dengan satu operasi. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang eh, sifat-sifat dari grup. Ada beberapa sifat gitu ya. Nah, saya memberikan ini kemarin Anda pelajari. Jadi bentar, saya buka dulu ini. Di handstand itu, saya minta Anda membaca terlebih dahulu gitu ya, apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi berkaitan dengan contoh-contoh grup dan contoh yang bukan grup gitu. Kemudian di eh, subbab subbab 2 yaitu terkait dengan sifat dari grup ya. Nah, di subbab 1 itu ada grup yang disebut dengan grup komutatif gitu ya. Grup komutatif. Grup komutatif itu grup yang bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan grup komutatif itu atau grup Abel itu grup yang bagaimana? Izin menjawab, Ibu? Silakan. Ya, baik. Jadi, grup abelian atau grup komutatif adalah grup yang berlaku operasi kebalikan di dalamnya. Bukan kebalikan, maksudnya gini, jika A dioperasikan terhadap B, maka dia hasilnya sama dengan B dioperasikan dengan A. Itu sifat apa itu? Komutatif. Sifat komutatif ya. Sifat komutatif. Jadi kalau grup dilengkapi dengan dengan sifat komutatif maka kita sebut grup komutatif. Jadi eh, mungkin saya balik lagi ke definisi grup ya. Definisi grup suatu himpunan dengan satu operasi itu disebut dengan grup jika memenuhi apa? Berapa sifat di situ yang harus dipenuhi oleh grup? Empat, Ibu. Ada 4, Bu. Ada empat. Apa itu empat itu? Tertutup, Betul. asosiatif, identitas, sama inverse. Adanya identitas, kemudian adanya inverse ya. Semua Ya. anggota punya inverse gitu ya. Ada inverse. Nah, eh, di contoh yang ada di situ itu ada contoh grup dan ada contoh yang bukan grup gitu. Nah, di contoh ada contoh 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 contoh di situ ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan contoh yang eh, atau mungkin saya ulangi dari yang pertama dulu ya. Contoh yang pertama itu bilangan bulat dengan operasi penjumlahan ya.
Kalau bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu membentuk grup. Kemarin sudah saya singgung ya, membentuk grupnya jelas bahwa dia tertutup. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Berlaku asosiatif juga. Kemudian adanya unsur identitas yaitu nol. Kemudian adanya inverse. Jadi kalau A, inverse-nya adalah minus A. Ya, minus A di sini. Kemudian eh, kita punya bilangan rasional. Rasional dengan operasi penjumlahan, dia juga membentuk grup. Ya. Sekarang, kalau saya punya eh, bilangan rasional, saya gunakan operasi perkalian, apakah masih membentuk grup? Masih membentuk grup nggak? Pak, saya share ini ya. Eh, Tadi apa Bu? Rasional dengan operasi perkalian ya? Ya, Itu masih termasuk grup. ya. Betul. Apakah ini grup termasuk? Termasuk grup Bu. Ada yang lain? Kenapa termasuk grup? Karena hasil perkalian dari dua bilangan rasional itu adalah bilangan rasional itu sendiri itu memenuhi sifat tertutup. Ya, Kemudian bentar. Saya ini dulu. Kalau bilangan rasional dioperasikan dengan penjumlahan ini grup, ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini grup? Ini tertutup, oke, ya, tertutup ya. Terus asosiatif nggak? Iya, Asosiatif ya. Terus ada unsur identitas nggak? ada Ada. satu, ada Satu dikali satu. identitas. Ada inverse nggak? Ada inverse nggak? ada Ada. Kalau A inverse-nya apa? Satu satu per per A. Super A. Tapi seper A ini kan terdefinisi ketika A-nya tidak nol kan? Iya, Padahal di sini key, ya. Berarti ini bukan grup karena nol tidak punya inverse. Oh, harusnya rasional yang tidak nol ya, Ibu. Iya, di sini sudah ada nih di nomor 3 gitu ya. Anda bisa lihat nih di nomor 3 key aksen. Jadi ini bukan grup. Nah, yang grup itu adalah ketika kita kurangi dengan nol. Ini baru membentuk grup, ya. Yang mengakibatkan dia tidak grup karena di sini ada nol di sini. Dia nggak punya inverse terhadap operasi perkalian. Nah, ketika dikurangi dengan nol, maka ini masih membentuk grup. Ya, jelas di sini? jelas Bu. Oke. Coba kita lanjut yang ketiga ya. Eh, yang keempat, sorry. Yang keempat di sini. Di sini ada R plus. R plus itu apa? Bilangan real, Positif. ya, terhadap operasi bintang pada R plus. Ini operasinya adalah operasi perkalian.
Nah, ini membentuk grup atau bukan? Jadi ini ada R plus dengan operasi perkalian, ini membentuk grup, ya. Ini membentuk grup. Ini gampang ya ngeceknya ya. Tertutup ya, tertutup ya. Kemudian mungkin kita buktikan saja ya. Kalau kita punya AB-nya anggota eh, real positif, maka jelas A kali B itu juga real positif. Kenapa? Ini kan A-nya positif nih. Sorry, nggak pakai nol. A-nya positif, B-nya positif, maka dari sini A kali B-nya juga positif. Ya, A kali, sorry, ini kali ya. Kemudian yang kedua, berlaku kalau saya punya A, B, C di R positif, maka A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Nah, itu berlaku ya. Kemudian sifat yang ketiga apa? Adanya, Identitas. sorry, satu itu Satu masuk ke bilangan nilainya. real positif. Kalau saya punya A anggota real positif, maka satu dikali A itu sama dengan A dikali satu dan sama dengan A. Ya. Jadi satunya itu identitas. Yang keempat, kalau saya punya eh, A itu anggota real positif, real positif, maka A lebih besar nol, ya. Karena A-nya positif, maka seper A itu juga positif. Sehingga saya punya A kali seper A itu sama dengan seper A kali A sama dengan satu. Ya. Ini sebenarnya di Anda karena Anda sudah ngambil analisis real, ini sifat-sifat Archimedes digunakan ya. Jadi, ini kan di analisis real dibahas ya. Jadi kalau di bilangan real itu operasi-operasi perkalian penjumlahan sifat-sifatnya kan sudah ada semua di bilangan real, gitu ya. Jadi ada seper A, kalau A-nya positif maka seper A juga positif dan sebagainya. Oke, yang ini sudah. Coba kita lihat yang kelima. Yang kelima ini apa? Yang kelima ini. Jadi di sini EN itu adalah eh, himpunan PNI, di mana I-nya dari 0 sampai N-1. Ya. Kemudian theta N itu sama dengan cos 2 PN ditambah I sin 2 pi per N. Ya. Oke, yang nomor 5 gimana? Menjelaskan bahwa itu eh, ini membentuk grup nih. Terhadap operasi apa di sini?
Operasi bintang nih ya. Bintang. Ini kita bicara di bilangan kompleks ya. Di bilangan kompleks mungkin perlu informasi detail tentang ini ya. Anda sudah ngambil kompleks belum ya? Sudah Ibu. Sudah ya. Oke. Jadi ini cukup paham ya. Jadi kita punya eh, theta n itu sama dengan cos 2pi pi per n ditambah i sin 2pi per n. Nah, tetapi yang kita bicarakan di sini adalah theta n katakanlah k. Itu sama dengan apa berarti? Cos 2pi per n ditambah i sin 2pi per n pangkat k. Gitu ya. Nah, di sini digunakan teorema de Moivre ini. Ya. Sama dengan apa ini? Sama dengan E pangkat nggak sih? E pangkat 2 pi I. ya E pangkat 2 pi I. Terus? Hah? Pangkat 2 pi I, pangkat K lagi ya, Ibu. Ya, ini sama dengan apa? Yang E pangkat 2 pi I yang mana? Yang di dalam kurung itu dari cos. Cos. Nih, nih. Iya. Ya, berarti kalau ini adalah benar. Iya. Berarti ini sama dengan cos betul ya. Nah, ini mendefinisikan theta. Di sini didefinisikan theta n k bintang theta n c itu sama dengan theta n k plus c. Ya, definisinya ini. Sedangkan en itu adalah himpunan theta n. Eh, mungkin ini jangan pakai ini ya, pakai C, jangan pakai I, agak rancu. I dari 1, 2 sampai N min 1. Nah, ini dikatakan bahwa ini terhadap operasi bintang ini membentuk grup. Ya. Nah, kalau membentuk grup, maka ini sebenarnya lumayan gampang ya untuk menunjukkan bahwa ini kalau misalkan N pangkat K bintang theta N pangkat C, ini kan hasilnya theta N pangkat K plus C. Harusnya masuk di sini ya. Kecuali ketika
Bagaimana kalau K ditambah J itu lebih besar dari N-1? Apakah akan kembali lagi? Anda bisa lihat representasinya di sini ya. Jadi kalau misalkan di sini N-nya sama dengan 6, ini contohnya N-nya sama dengan 6, jadi ini dibagi, sudut itu dibagi menjadi 360 derajat itu dibagi 6, gitu ya. Ini adalah theta 6 1, gitu ya. Ini theta 6, ini theta 6 2 di sini. Kemudian ini theta 6 3. Ini theta 6 4, theta 6 5, ini theta 6 0 ya. Theta 66 itu sama dengan theta 6 0. Gitu. Jadi ini kalau ditambah, ini siklik ya, bentuknya siklik ini. Jadi theta 6, katakanlah theta 65, kalau saya tambah dengan theta 64, berarti theta 69, ini balik lagi itu ya. Ini 9 itu berarti 6, 7, 8, 9. Berarti sama dengan theta 6, 3. Ya. Theta 69 itu sama dengan theta 6, 3. Dan seterusnya. Ya. Anda bisa cek nanti secara detail menuliskan bahwa ini membentuk grup. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Ibu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut dengan definisi di bawahnya. Ya. Definisi tentang grup, order dari grup. Ya. Order dari grup ini berlaku ketika kita menggunakan grup yang finite atau berhingga ya. G itu dikatakan finite group jika dia memiliki finite number of element. Jadi anggotanya berhingga. Ya. Eh, banyaknya anggota dari grup itu disebut dengan order dari G yang disimbolkan dengan ini. Nah, pada contoh yang nomor 5, ini number dari, kita tahu number dari EN itu sama dengan N. Ya, jadi banyaknya anggota dari EN itu sama dengan N. Contoh lagi adalah AS ini. Ya, ini sama dengan apa ini? Kemarin sama dengan apa? Banyaknya fungsi satu-satu pada dari S ke S sama dengan S S faktorial. faktorial. Ya, jadi banyaknya anggota dari AS itu adalah S faktorial. Oke, ini eh, tadi saya sudah singgung, jadi grup abelian. Jadi kalau saya punya G dilengkapi dengan operasi bintang, ini grup, ya, grup, dan untuk setiap A dan B elemen G berlaku A bintang B sama dengan B bintang A. Maka G terhadap operasi bintang ini adalah grup Abel atau grup komutatif. Ya. Nah, kalau tidak Abel maka disebut dengan grup non-Abel, non-Abelian group. Ya. Nah, kita lihat beberapa contoh yang ada di sini.
Nah, sekarang coba Anda perhatikan contoh nomor 6. Nomor 6 itu cukup detail ya di contoh ini. Silakan dipelajari dulu. Saya ingin Anda menjelaskan, satu orang menjelaskan bagian nomor 6, contoh nomor 6. Silakan. Mungkin saya buka Jembot aja ya, bentar. Nggak bisa, bentar. Mana sih ya? Ibu, Ya, kalau Jamboard bukannya sekarang udah nggak bisa ya? nggak tahu. Nggak tahu, bentar. Nggak bisa ya Jembot ya? Saya ingat saya udah ditutup layanannya. Oke, oke. Bentar. Kita pakai ini aja. Ini kan ada Zoom, bisa pakai ini ya, Bisa pakai share whiteboard. share whiteboard ya. Hmm, bentar, ini kayaknya yang existing aja ya. Mana nih? Existing. Ya, ini di sini aja. Silakan siapa yang mau menjelaskan nanti pakai ini ya. Ibu, ini maksudnya ngejelasin yang nomor 6 keseluruhan. Nomor 6. Yang dijelasin keseluruhannya, Bu. Iya, tapi nggak usah di ini apa keseluruhan, tapi nggak ini apa nggak pointer-pointer gitu aja. Nggak apa-apa. Oh, baik. Baik, Ibu.
Ibu, Ya, saya izin mencoba sesuai apa yang saya pahami saja ya, Bu. oke. Baik, sebentar. Jadi, baik. Izin ya Bu, jadi untuk soal yang nomor 6 ini, yang diminta adalah menunjukkan apakah G itu grup Abel atau tidak. Nah, di buku tersebut dijelaskan bahwa G itu non Abel, non Abel. Nah, eh, pertama, jika dia non-Abel, tentu dia tidak memenuhi sifat Abel atau tidak komutatif. Nah, tetapi dia termasuk grup, artinya kita perlu menunjukkan apakah dia grup atau tidak. Nah, ini adalah operasi bintang yang ada dari T. T itu adalah fungsi. Nah, T itu adalah A, B bintang T, C, D. Nah, di sini operasi bintang didefinisikan sebagai hasil kalinya. Iya, the product of two of this mapping. Nah, sepertinya ini lebih ke komposisi ya kalau dilihat dari bukunya, walaupun disebutnya produk. Komposisi berarti. Eh, bentar, definisi dari T-nya, TAB R, dia didefinisikan sebagai AR ditambah B, di mana A, B, dan R itu semuanya adalah bilangan real dengan catatan bahwa R-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini bukan R-nya, maaf, A-nya. A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ketika kita ingin mendefinisikan ini, maka yang terjadi adalah T A, B dalam kurung. Nah, kita menyusun grupnya dulu, lalu kita menunjukkan apakah dia grup atau tidak. Nah, berarti kita komposisikan T, C, D, R. Nah, berarti sebentar. Nah, sedikit ke bawah, T A, B, kita substitusi CR ditambah D. Nah, selanjutnya ini akan menjadi A. Ini kan yang berarti yang akan disubstitusi adalah si R. Nah, artinya jadinya A dalam kurung CR ditambah D, lalu ditambah lagi dengan B. Nah, ini ketika kita sederhanakan, maka akan menghasilkan ACR ditambah AD ditambah B. Nah, ini akan menjadi himpunan fungsi baru yang didefinisikan sebagai T AC, AD tambah B R. Nah, pertama kita ingin menunjukkan apakah dia termasuk grup atau bukan. Nah, di sini dinyatakan bahwa G itu tertutup, sehingga ini adalah G nih. Nah, pertama, G-nya yang mana G-nya? G-nya yang mana? yang ini G itu apa sih G itu? grup, himpunan. Himpunan. Jadi himpunannya apa isinya? Himpunannya isinya operasi TAC, AD plus BR fungsi. Bukan itu.
Oh, yang mana, Bu? Sendiri TA, B. Oh, Ya, ya. yang sendiri adalah TA, B. TA, B-nya didefinisikan sebagai fungsi dari R ke R gitu ya. Iya, dari R ke R. Dan TABR itu sama dengan AR plus B gitu kan. Ya. Ya, jadi menulis G-nya mungkin ditulis himpunannya dulu ya. Kalau Anda punya untuk menunjukkan grup, itu himpunannya dulu apa. Kemudian baru operasi, baru ditunjukkan sifat-sifatnya. Oh, berarti himpunannya yang ini bukan? Ya, tapi menulis himpunan kan tidak begitu kan. Itu kan anggota himpunannya itu. Oh, baik. Menuliskannya bagaimana ya, Bu? Menulisnya ya seperti ini, G sama dengan, bentar, Oh, sini. Oke. G-nya sama dengan himpunan T, A, B, di mana AB-nya anggota R. Gitu. Oh, Ya. baik. Sorry, A-nya nggak nol. Ditambahkan A-nya nggak nol di sini. T, A, B-nya yang anggota G. Bahwa mendefinisikan T, A, B, T, A, B itu didefinisikan itu adalah fungsi dari R ke R dengan R. R itu dipetakan ke AR plus B. Ya. Oke, baru didefinisikan setelah di himpunannya, definisikan operasi bintang. Operasi bintang yang ini tadi. Baru ditunjukkan sifat-sifatnya. Apakah tertutup, apakah ini. Jadi nulisnya itu nomor satu, sifat tertutup terpenuhi enggak. Nomor dua, asosiatif terpenuhi enggak. Unsur identitasnya yang mana. Ya, mungkin dibikin pointer. Dan Oh, tapi ini. ini sudah bagus. Cuman Anda harus menunjukkan yang pertama tertutup. Tertutup enggak? Dari mana tertutupnya? Yang itu Kenapa ini tertutup? eh yang itu saya masih bingung, Bu. Oke, ini ini pertanyaannya, ini anggota G enggak kan gitu? Ini Ya, anggota G enggak? Kenapa anggota G? Ini kan kamu TA, B itu kan anggota G, anggota G. TC, D itu juga anggota G. Artinya apa? A-nya tidak nol dan AC-nya tidak, guys, jangan digeser-geser sampai geser. AC-nya nggak nol. Ketika A dan C-nya nggak nol, berarti AC ini kan nggak nol kan? iya, Ya, ini nggak nol. Anggota R nggak? iya anggota R juga. Anggota R. Ini juga anggota R. Ya, ini dan ini katakanlah ini X, ini Y gitu ya. TX, Y. XY-nya anggota R dan X-nya tidak nol. Gitu. Ya, maka ini anggota G. Kan syaratnya begitu di atas. Dia akan menjadi anggota G ketika saya bisa menuliskan menjadi TX, Y di mana XY-nya anggota R dan X-nya tidak nol. Ya, jelas?
Jelas Ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan asosiatif? Asosiatifnya agak panjang ya, agak panjang. Coba saya tulis di bawah ya Bu. Silakan. Kita mau menunjukkan asosiatif. Nah, eh, secara umum kita tahu bahwa apa namanya, fungsi komposisi itu selalu asosiatif. Apakah bisa dari situ Bu? Boleh. Fungsi komposisi. Tapi ini komposisi ya? Iya. Ya, boleh. Anda mengatakan itu boleh. Kan sudah ada teoremanya kan? Iya, ada teoremanya. Jadi untuk menyatakan bahwa dia asosiatif cukup menggunakan sifat fungsi komposisi gitu Bu. Oke, oke, good. Boleh. Baik. Sifat komposisi boleh. Kemudian setelah komposisi, setelah asosiatif apa? Identitas. Kalau yang identitas, eh, ini kan kalau dari buku ya, elemen T1,0 sama dengan I itu adalah pemetaan identitas pada dirinya sendiri. Tapi saya bingung bagaimana menguraikannya, menjabarkannya. Oke. eh Identitas kan Anda harus menunjukkan kalau dia merupakan identitas TA, B, T1,0 itu identitas, maka apa? Yang harus Anda tunjukkan apa? Kan mau ditunjukkan T1,0-nya identitas, gitu ya. Iya, Oke. Kalau menunjukkan T itu identitas, gimana cara menunjukkannya? Ibu kalau misalnya berarti T A, B di apa ya di bukan dikali tadi. Pokoknya bintang sama T 1,0 gitu. Kan nanti hasilnya juga sama bakalan Kan jadi TAB. T1,0 itu harus ditunjukkan sama dengan T ya. 1,0 bintang T A, B sama dengan T A, B gitu kan? Oh iya, Iya, Ibu. Nah, ketika kita menunjukkan ini, berarti ini harus dikenakan terhadap R, gitu kan? iya. Ya, sekarang Anda mainkan di sini. Ini aja dijabarkan sendiri, Oh baik, kan sendiri. sudah cukup Sama paham. dengan ini enggak gitu. Ya, ini yang harus ditunjukkan. Tapi Anda bisa menjabarkan dari masing-masing suku itu. Nanti kalau memang hasilnya sama ya itu berlaku kan gitu. Ini berarti dijabarin ya Bu? Kita
kita jabarin yang ini. Ya, silakan jabarkan. Mungkin yang lain ada yang mau mencoba kah? Nah, saya deh boleh coba nggak, Bu? Ya, boleh, silakan. Langsung di sini kan, di Jamboard. Di Ini berarti saya tuh harus apa ya? Per ininya ya, misalnya yang TAB dikali T1,0, terus yang sebelahnya juga gitu ya, Bu? Mm-mm. Yang TABR-nya kan nggak usah, kan udah jelas ini. Oh iya, Bu. Sebentar. Sorry. Maaf Adita, bisa di ini nggak? Eh, Bisa dikondisikan supaya semua peserta all eyes on me gitu? Oh, Ya. caranya. Caranya itu pencet yang dua garis bawah yang di kanan atas, terus ada mata. Nah, Ya udah. sudah. Ya. Saya mau langsung pakai yang tadi di atas. Jadi kalau di atas itu kan tadi sebenarnya udah ada ini ya. Yang ini. Nah, ini sebenarnya bisa langsung diganti aja. Em, Tadi itu kan hasilnya kalau penjumlahan itu ACR ditambah AD ditambah B. Nah, berarti C-nya ini kan satu. Berarti jadinya em A1 ini. Bukan gini. Nah, jadi langsung diganti aja. Jadi C-nya itu kan satu, terus D-nya itu kan nol. Nah, jadi A dikali satu kali R ditambah A dikali D-nya itu nol ditambah B. Nah, kalau dari sini bisa dijadiin lagi AR ditambah B. Nah, AR ditambah B ini kan tadi hasilnya dari TA, B gitu. Nah, terus buat yang sebelahnya juga jadi sama aja sih. Cuman kalau yang ini tuh berarti, oh ya, kalau yang sebelahnya berarti jadinya satu dikali A R ditambah tambah, oke. Oh ya, ditambah nol dikali A ditambah B ya. Nah, ini jadinya AR ditambah B. Yang mana ini jadi TA, B. Nah, seperti ini bukan, Bu? Iya, tapi nanti nulisnya ini ya, satu-satu ya. Oh ya, Ibu. Agak nulisnya yang agak rapi. Oke, terus ini sudah eh, identitasnya sudah. Sekarang inverse. Inverse-nya apa? Itu udah ada itu di buku. Inverse-nya apa?
Inversnya itu jadi T 1/A, min B per A, Bu. Ya, min B per A. Ya. Oke. Kemudian di situ dikatakan dia non-abelian. Kan diberikan contoh ya. Ada contohnya ya. Mengapa dia tidak membentuk komutatif? Sifat komutatifnya tidak berlaku. Itu diberikan contoh di situ ketika A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2, D-nya 3. Oke, silakan Adita boleh ini. Kalau mau menjelaskan atau sudah Enggak, Bu. cukup jelas? Kan di situ A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2, D-nya 3. Ternyata nggak sama ya. Ini berarti eh, tinggal dikaliin aja ya. Ya, Dioperasiin aja ya, Bu. dioperasikan aja. Sebentar. Tadi itu A-nya 1, B-nya 1, yang 2, D-nya 3. Ini hasilnya jadi ini apa ya? Jadi kan C kali A ditambah AD. eh, Berarti CB tambah D. C-nya itu 2 dikali 1, ini R, maaf, kurang. Jadi ini 2R ditambah 5. Nah, terus kalau misalnya TAB dioperasikan dengan T ini, jadi AC tadi A-nya 1, C-nya 2, tambah AD. A-nya 1, D-nya 3. Nah, B-nya itu adalah 1.
Berarti jadi 2R ditambah 4. Nah, dari sini hasilnya itu beda, berarti dia tidak komutatif. Makanya dia dibilang non-abelian gitu ya, Bu? Ya, oke, iya. Jadi itu mungkin masih ada kurang R-nya di sini ya. Oh iya, Ibu yang di atas. Ya. Mm-mm. Oke, jadi ini non-abelian karena ada TAB bintang TJD yang tidak sama dengan TJD bintang TAB gitu ya. Ya, oke, kita lanjut mungkin ke, bentar saya share. Nggak bisa ya. Hmm, nggak bisa ini ya. Nggak bisa screen dua-duanya. Ini nggak kelihatan ya. Yang kelihatan di Anda apa? Buku Buku aja. eh sama Chrome satunya sih. Oke. Eh, ininya nggak muncul ya. Tadinya itu kalau saya stop share dulu deh. Kayaknya nggak bisa saya pakai dua apa? Maunya sih pakai ini sama ini aja deh. Penjelasannya pakai ini aja. Whiteboard nggak bisa dibarengin, Bu. Bisa barengan ya? Nggak bisa. Ya makanya. Ini maunya separuh separuh whiteboard, separuh ini. Paling pakai PowerPoint, Bu. Ya, saya pakai PowerPoint aja. Oke. Balik lagi ke sini ya. Oke. Tadi sudah dicontoh nomor 8, nomor 8, nomor 6 ya. Ya, nomor Kemudian 6. untuk contoh yang lain mungkin Anda bisa coba ini ya. Coba diuraikan secara detail ya. Oke. Kita lihat ada beberapa eh, ini contoh yang bukan contoh, contoh yang bukan contoh. eh yang tidak termasuk grup gitu ya. Nanti Anda bisa baca sendiri yang ini. Kita akan lanjut ke bagian eh, beberapa sifat dari grup gitu ya. Jadi kalau kita punya grup, ada beberapa sifat yang dipenuhi gitu. Ya.
Kita lihat sifat yang dilema 221. Yang pertama, ya. Jadi kalau kita punya grup, maka akan memenuhi yang pertama, identitas itu tunggal. Jadi tidak mungkin ada identitas itu dua, ada E1, E2 gitu, nggak mungkin. Ya. Jadi identitas itu tunggal. Ya. Kemudian kalau saya punya setiap bilangan, setiap anggota G, maka inverse-nya juga tunggal. Jadi unik di sini eh, pengertiannya tunggal ya. Ada dan tunggal. Jika ada maka dia tunggal gitu ya. Tapi ini pasti ada karena dia grup kan. Jadi identitas pasti ada dan dia tunggal. Kemudian eh, setiap anggota di G pasti dia punya inverse, tapi inverse-nya tunggal. Kemudian kalau saya punya A di G, maka A inverse diinverskan lagi itu sama dengan A. Kemudian AB-nya anggota G, maka AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Kita lihat lebih detail bagaimana cara membuktikan teorema ini. Karena nanti ini dipakai pada saat Anda mengerjakan problem-problem yang lain pada subbab ini. Ya. Kita lihat adanya unsur identitas. Bagaimana kita menunjukkan tunggal? Ya, menunjukkan tunggal. Jadi kalau kita punya G, operasinya bintang, ini grup, ya. Ini kita punya grup, pasti eh, G ini memiliki identitas. Ya. Ini kalau unik ini artinya ada dan tunggal. Nah, adanya ini dipenuhi karena dia grup. Jadi G memiliki identitas. Jadi identitasnya ada. Ini pengertiannya identitas ada. Bagaimana kita menunjukkan tunggal? Adanya sudah nih. Menunjukkan ada satu dan hanya satu. Ya. Jadi untuk menunjukkan tunggalnya itu kita bisa misalkan E dan E1, E1 dan E2 gitu ya, identitas. Oke. Untuk menunjukkan bahwa dia tunggal, tunjukkan E1 sama dengan E2 ya. Ini untuk menunjukkan dia tunggal ya. Karena E1 identitas ya. Kemudian E2 itu anggota G, maka kita punya E1 bintang E2 itu sama dengan E2 bintang E1 sama dengan E2. Ini karena yang identitasnya E1. Sekarang kalau E2-nya identitas dan E1-nya anggota G, maka kita punya E1 bintang E2 sama dengan E2 bintang E1 sama dengan E1. Dari sini kita punya apa? E1 sama dengan E2. Jadi tunggalnya sudah terpenuhi. Nah, untuk menunjukkan inverse-nya tunggal juga sama. Ya. Misalkan ada dua nilai inverse. Ada dua inverse-nya nih. Tunjukkan bahwa dua inverse itu sama. Ya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa inverse itu juga tunggal?
Misalkan, ini yang B ya. Misalkan A itu anggota G, maka A inverse ada. Ini dijamin oleh G-nya grup. Ya. Kalau G-nya grup, maka inverse-nya ada. Misalkan A inverse itu sama dengan apa? X dan A inverse sama dengan Y. Dua-duanya itu inverse, gitu ya. Maka kita punya apa? A bintang. A inverse bentar. Hapusnya mana sih ini? Yang mau kita tunjukkan kan X-nya sama dengan ini ya. Jadi X itu bisa saya tulis sebagai A inverse bintang A salah X bintang E. E-nya kan identitas ya. X itu bisa saya tulis X bintang E. Nah sekarang E itu kita bisa tulis apa? E itu kita bisa tulis X bintang A bintang A inverse. Nah, ini karena X itu adalah A inverse, maka ini sama dengan E. Bintang Y sama dengan, jadi kita punya X-nya sama dengan Y. Ya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa inverse-nya tunggal. Nah, sekarang karena inverse-nya tunggal, kita bisa menunjukkan eh, yang bagian B itu kita bisa gunakan untuk yang bagian C. Bagaimana kita menunjukkan bahwa A inverse inverse itu sama dengan A. Ya. Jadi yang C, kalau kita punya A itu anggota G, maka A inverse juga anggota G. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya A bintang A inverse itu sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Jadi kita bisa simpulkan bahwa A itu adalah inverse dari A inverse. Ya. Nah, karena A inverse itu adalah A itu adalah inverse dari A inverse dan inverse itu tunggal, maka A inverse kita inversekan itu sama dengan A. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menunjukkan A B inverse sama dengan B inverse A inverse? Ya, sama gitu ya. Sama dengan yang ini, kita menggunakan bagian B. Jadi kalau kita punya AB anggota G, maka kita punya A, ini sebenarnya ada bintang B gitu ya. Ini juga anggota G. Sekarang kalau kayak saya B,
ini saya operasikan dengan eh, B bintang operasi A bintang, ya, ini akan sama dengan A, B, operasi B bintang, A bintang. Ini sorry, A inverse. Ini bintangnya di sini. A bintang E bintang A inverse. Ya. Dan ini sama dengan A bintang A inverse sama dengan E. Demikian juga kalau B bintang B inverse kali A inverse. Saya operasikan dengan A bintang B. Ini nanti akan Anda dapatkan E juga. Jadi dari sini adalah kita punya bahwa B inverse bintang A inverse itu sama dengan A ini diinverskan. Gitu, ya. Oke, sekarang kita lihat lemma 222. Di lemma 222 ini eh, ada hukum konstelasi ya. Ini yang disebut dengan hukum konstelasi kanan dan hukum konstelasi kiri. Ya. Hukum pencoretan. Jadi kalau AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Jadi kalau saya punya G, bintang itu grup, ya. Kemudian A, B, C itu anggota G. Kita punya A bintang B itu sama dengan A bintang C. Ini maka B itu sama dengan C. Kemudian B bintang A sama dengan C bintang A mengakibatkan B sama dengan C. Nah, ini eh, mudah ya. Kita menggunakan yang tadi, lemma yang tadi. Gimana caranya? A bintang B sama dengan A bintang C. Bukan lemma yang tadi, ini pakai ini ya, pakai perkalian biasa. Kalau A, ini AB. A bintang B sama dengan A bintang C. Jadi kalau ini saya operasikan dengan A inverse, bintang A bintang C. Jadi dari sini E bintang B sama dengan E bintang C. Jadi B sama dengan C. Demikian juga dengan yang B ya. Anda bisa mengalihkan bintang lagi dengan A inverse pada sebelah kanan. Ya. Anda bisa dapatkan B-nya sama dengan C. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Belum ada, Ibu. Belum ada. Oke. Saya eh, minta Anda coba untuk yang bagian ini, soal yang ada di sini, nanti silakan dikerjakan dulu, nanti baru kita bahas ya. Balik ke sini aja dulu. Yang mana, Bu? Oh, bentar, yang di sini, beberapa soal yang di sini.
Nomor 19, nomor 20 ya. Kemudian yang di subbab 2 itu nomor ya, 5, 6. Ada 5 soal ya. 2 soal 19, 20 di subbab 1, kemudian 3, 5, 6 di subbab 2. Silakan dicoba dulu. Nanti boleh menjelaskannya pakai Jamboard tadi ya. Pakai whiteboard, berarti nanti nampilin Iya, whiteboard tadi. whiteboard, sorry, kok Jamboard. Oh, baik. Whiteboard aja.
Sudah, Anda boleh di chat ya. Anda mau mengerjakan nomor berapa? Silakan. Adalah sebuah grup yang dimana AB pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 B pangkat 3 ini dan AB pangkat 5 sama dengan A pangkat 5 B pangkat 5 yang dimana A sama B itu merupakan elemen dari si G-nya. Nah, sekarang kita pengen nunjukin kalau G itu adalah abelian. Nah, kalau abelian itu kan kita harus nunjukin kalau dia tuh komutatif. Berarti di sini tujuan kita adalah kita pengen tahu, pengen dapat AB sama dengan BA. Nah, jadi di sini kan diketahui AB pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 B pangkat 3. Nah, di sini kita jabarin jadinya AB, AB, AB sama dengan A, 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 B, B, B. Nah, sekarang kita kalikan A-1 di bagian paling kiri dan B-1 di bagian paling kanan. Jadinya A pangkat min 1, AB, 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 B pangkat min 1, kemudian sama dengan A-1, A, 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 B, 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 B pangkat min 1. Nah, jadinya karena ini inverse, jadinya BA BA sama dengan AA BB. Nah, jadinya BA kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, sekarang diketahui AB pangkat 5 sama dengan A pangkat 5 B pangkat 5. Ini kita jabarin sama kayak tadi, jadinya AB 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 AB. Oh, Ini ini cuma 4 tuh. oh iya, ini kurang ya, Bu. Ya, ini harusnya ada AB lagi, harusnya 5. Habisnya jadinya A A A A A B B B B B. Nah, jadinya ini harusnya tambah AB di sini. Ya, nah jadi di sini untuk A yang paling ujung sama B yang paling ujung kita pisahin. Jadi di tengah-tengahnya cuma ada BA, 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 BA sebanyak 4 kali. Nah, jadinya ini A pangkat 5 B pangkat 5. Jadinya ini A dalam kurung BA pangkat 4 B sama dengan A pangkat 5 B pangkat 5. Nah, di sini kita kalikan lagi yang bagian paling kiri dengan A-1 dan yang bagian paling kanan dengan B-1. Ini juga kurang. Ini harusnya dikalikan B-1. Ya, jadinya B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 B pangkat 4.
Nah, di sini BA pangkat 4 itu kan kalau di pangkatnya dikeluarin 2 jadinya BA kuadrat dikuadratkan lagi. Sama dengan itu sedangkan kalau untuk A pangkat 4 B pangkat 4 itu sama aja A, A kuadrat, B kuadrat dikuadratkan. Nah, kita ngambil bagian yang ini, kemudian kita kalikan dengan yang bagian paling kirinya A pangkat min 2, sedangkan bagian paling kanannya B pangkat min 2. Jadinya, jadinya ini B kuadrat, A kuadrat sama dengan A kuadrat, B kuadrat. Nah, kemudian di sini kita udah bisa lihat kalau bentuk B kuadrat A kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat sama aja kayak BA sama dengan AB. Jadi AB sama dengan BA. Bentar, yang ini yang baris yang ini nih, yang BA, yang ini. Ini dapat dari mana nih? Bisa dijelaskan agak detail nggak? Ini dari sini, Bu. Eh, Yang A kuadrat, B kuadrat, itu kan dari BA kuadrat itu sama dengan A kuadrat, B kuadrat kan? iya, Ya, kemudian itu dikuadratkan. Kalau dikuadratkan kan harusnya A kuadrat, B kuadrat kali A kuadrat, B kuadrat gitu ya? Bener nggak? maaf gimana, Ibu? Boleh di... Kalau yang ini, eh, ini dari sini ke sini nih, yang saya agak, oh ini sorry. Ini dari Ini yang ini sini. dari sini ya. Oke. Dari sini ya. Otomatis Benar. dari sini ya. Cuman saya balik tempatnya. Ya. Ini ke sini dari yang di atas. Dari yang ini kan. Iya, benar. Baru ini karena dari sini. Oke, good. Ya. Oke, baik. Nah, Terima kasih, iya. Tania. Ya, baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita masih dapat pelancaran aktivitas. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak.
Tapi mulai tahun ini semua sistem kenaikan jabatan melalui sistem. Jadi saya berharap sebagai pemimpin menyampaikan ke yang lain karena itu juga kita sangat siap habis melakukan pemandangan data sampaikan yang karena pemandangan data itu sampai terus kita selama ini kita membutuhkan yang ada yang upload ya makanya ya, pastikan semua ada di apalagi nanti secara khusus ya dan tambahan dua misalnya. Nah ini ada 10 dokumen yang harus dilengkapi Bapak Ibu. Kemudian ini saya sekarang itu ya kita tahu ya, di daftar ini juga dikasih ke UNJ tapi saya sudah bersama tim kepegawaian balas dari kemarin sudah selesai ada 5.000 kurang lebih 4% yang kita ambil dari data universitas Bapak Ibu ya dan bukan data dari mana tadi ada bukan namanya ya nggak ada namanya gitu ya memang kita nggak sama saya juga nggak ada jadi kenapa eligible jadi kita sudah lebih detail saat ini waktu periode pertama saya pernah ikut itu masih umum eligible karena sudah langsung menghitung angka bibit yang memenuhi angka migrasi. Jadi tidak ada lagi lupa gitu ya, tidak ada lagi semuanya by system. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Yang dulu tahun 2004 saya eligible saya Bapak juga yang lain saat Bapak sama aja ya. Nanti akan ada waktunya ya sama akan ada waktunya dan juga akan proaktif dan masuk di data itu kemarin Pak Adi Saputra ya karena untuk ya, besar harus 1 tahun jadi Pak Adi kita mau bisa dianggap data automatis sekarang masih mudah Bapak Ibu ternyata 3 bulan sebelum pensiunan kita melakukan kenaikan data di Pak Adi nah, Desember ya belas ya ya itu beliau masih berubah ya muncul data barat ya nah sebagai eligibilitas ya Bu belum yang lainnya sebagai kita lihat ya ada tambang uang Pak ya yang di daftar ini tidak ada kemarin sudah konfirmasi saya ke Pak Jam Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan dibaca oleh Bapak Ibu pokoknya pertama ya juga dalam pihaknya bagaimana mengangkat permen nomor 63 tentang kenaikan jabatan teman-teman ini saya ya, kenaikan ajuan kenaikan jabatan peraturan dosen dalam batas usia ya, sebulan jadi 3 bulan sebelum pensiun Bapak Ibu komitmen nggak silahkan dicek lagi ya teman-teman dosennya di buku komprominya kalau tadi di dunia masa ingat jadi apa ya prima masih bisa Bu kita izin berkabar, ini seharusnya perkuliahan selesai jam 10, tapi tepat jam 10 itu Ya, ada mata kuliah berikutnya, yang online juga. ya sudah. Yang ini yang masih belum dikerjakan, eh, silakan dikerjakan minggu depan dikumpulkan ya. Dikumpulkannya secara luring atau bagaimana ya, Bu? Secara luring di kertas aja nanti dikumpulkan. Oh, baik. Baik, Ibu. Oke, baik. Baik, makasih. Kita lanjutkan perkuliahan minggu depan secara luring ya. Ya luring Ibu. Ya, Ya, luring, Bu. baik. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima banyak kasih Ibu. banyak guru kita dan Bu Tiara.